selamat datang di video kami. Perkenalkan, saya Indra Sepriansa dan ada rekan saya Salsa Nabila. Kami dari kelompok 1 ingin mempersembahkan sebuah video di mana untuk proyek kita kali ini kita akan membuat sistem sensor menggunakan sensor PIR dan juga SP32. Buat kalian yang rumahnya pengen jadi smart home atau pengen bikin sistem alarm yang sederhana dan juga efektif, makanya tonton terus video kami karena proyek ini bisa menginspirasi kalian untuk membuat proyek yang berguna tentunya. Sebelumnya kalian pernah nggak sih masuk ke ruangan terus lampunya itu secara otomatis nyala dan juga mati sendiri, atau alarm nyala pas ada orang yang masuk? Nah, semua itu akan kita wujudkan dalam proyek kita dengan teknologi sensor gerak. Jadi di sini kita pakai sensor PIR, yaitu pasif infrared. Dia tuh sensornya tuh nggak aktif mantau terus, tapi dia ngedeteksi perubahan panas dari benda di sekitarnya. Jadi kalau ada manusia lewat, dia bisa langsung ngeh dan juga ngirim sinyal. Untuk otaknya kita di sini pakai SP32. Kenapa sih pakai SP32? Karena dia tuh kecil, murah, dan juga punya kemampuan WiFi, Bluetooth, dan juga prosesor yang cepat. Cocok banget buat IoT. Tujuan kita dari proyek ini adalah kita bisa mendeteksi sebuah gerakan, ngasih responsif lewat LED, dan juga nampilin infonya ke serial monitor. Gampang tapi bermanfaat banget tentunya. Untuk alat dan bahan proyek kita kali ini, yang pertama kita tuh pakai SP32 dashboard. Yang kedua ada sensor PIR dengan HC serial number SR501, ada LED dan juga resistor 220 ohm, ada buzzer, ada breadboard dan juga kabel jumper. Untuk codingannya kita di sini pakai Arduino IDE. Dia tuh menggunakan sebuah bahasa pemrograman C++. Jadi kalau udah punya semua ini, kita bisa langsung mulai projectnya. Dan juga paling penting tuh nyolokin kabelnya tuh jangan ngasal ya. Kalau kabelnya tuh ngasal, maka projectnya tuh tentunya akan berbeda gitu. Tidak akan berjalan, bahkan akan error juga. Untuk skema koneksi, di sini pertama ada PCC PIR ke 3.3V SP32, terus yang kedua ada GND ke GND, ada out dari VIR ke VIN GPIO 27, terus ada LED anoda ke GPIO 14, dan juga untuk katoda ke GND lewat resistor, dan juga yang terakhir buzzer ke GPIO 25. Kalau kamu nyolokinnya benar, nanti tinggal upload programnya dan siap ngetes. Kita bahas codingannya. Sekarang kita masuk ke penjelasan program. Di sini kita pakai Arduino IDE. Di sini kita menggunakan 3 komponen utama. Yang pertama ada sensor PIR untuk mendeteksi gerakan, ada LED sebagai indikator visual, dan juga ada buzzer sebagai alarm suara. Kita mulai dari program deklarasi pin di awal program. Di tampilan di sini ada INT PIR sensor dengan nilai 27, ada INT LED pin dengan nilai 14, dan juga ada INT buzzer pin dengan nilai 25. Artinya sensor PIR kita sambungkan ke GPIO 27, sedangkan LED ke GPIO 14, dan juga buzzer ke GPIO 25. Nilai ini bisa kamu ubah sesuai koneksi hardware kamu ya. Oke, lanjut ke fungsi setup. Di sini kita mendefinisikan sensor sebagai input dan LED dan juga buzzer sebagai output. Kemudian kita nyalakan serial monitor dengan baud rate 115200 untuk melihat hasilnya di komputer. Selanjutnya kita masuk ke fungsi loop yang akan berjalan terus menerus. Jadi logikanya untuk VIR value bernilai high alias ada gerakan, dan juga LED akan menyala, buzzer akan berbunyi, dan akan terus muncul somebody here jika terdapat gerakan pada sensor. Jadi selain jika ada gerakan, maka LED-nya itu akan nyala, dan juga buzzer akan berbunyi. Dan pada serial monitor akan menampilkan somebody here atau ada seseorang yang terdeteksi dari
sensor. Kalau nggak ada gerakan, semuanya akan dimatikan. Oke, sekarang kita masuk ke projectnya. Untuk projectnya akan dijelaskan lengkap oleh Salsa. Kita lihat projectnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan project yang akan disampaikan oleh Salsa. Tanpa berlama-lama, mari kita lihat videonya. Ya, nanti tinggal gitu. Ini kita pakai ini ya, guys, teman-teman semua. Terus tadi catatannya, maaf, saya lupa. Kita masukin di sini. Terus hitam ini tengah. Duh, ini kurang copot. Kedekatan ya. Nah, gitu. Oke. Nah, terus habis itu ini yang merah kita ke fan agak ke bawahan mah. Sini nih. Terus yang hitam ke GND nanti, terus yang putihnya kita D27. Nah, kita pakai kabel ini buat ngubungin ke GND nya sini. Terus baru ini kita taruh di sini. Oke, terus habis itu kabel ini dan ini, ntar saya lupa guys, nanti di skip aja ya. Hitam ke D25. Selesai. Nah, ini di sini aja biar nanti bisa masuk. Terus ini sini itu GND. Mana tadi ininya? Ininya kaki panjang ke D14. Wah, iya ya, ini kenapa kakak nggak ngasih tahu tadi? Mana sih nggak kelihatan? GND-nya yang mana? GND itu yang warna putih. Jadi kaki pendek. Susah guys, nggak kelihatan. Nah, kayak gini. Terus ini udah dikasih resistor kayak gini. Yang ini yang kaki panjang ke D mana itu? Dulu nggak kelihatan ya. Kaki pendeknya ke GND. Ininya D14. Mana D14? Oke, kayak gini ya, udah jadi. Nambah, tutup teman-teman. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pemasangan komponen sistem pendeteksi gerakan ya menggunakan ESP32 dengan RIP sensor.
Nah, langkah yang pertama itu kita siapkan komponen-komponennya ya. Ada komponen ESP32, ada PIR sensor, ada LED dan resistor, ada juga buzzer yaitu sebagai suara alarm, ada breadboard dan juga kabel jumper ya, jumper nih pokoknya. Lalu langkah yang kedua itu ada pasang ESP ke bagian tengah breadboard ya, agar memiliki space lebih banyak ya untuk pin-pin tersebut. Lalu langkah yang ketiga itu hubungkan PIR sensor ke ESP32. PIR sensor ini memiliki 3 pin ya. Yang pertama VCC dihubungkan ke pin 3.3 volt di ESP32. Terus ada GND. GND ini bisa kita artikan sebagai ground. Ground ini dihubungkan ke pin ground di ESP32 dan pin out kita sambungkan ke ESP tersebut. Sensor ini akan mendeteksi gerakan manusia berdasarkan panas tubuh. Lalu kemudian kita hubungkan LED sebagai indikator. Ada kaki panjang LED yaitu anoda. Kita sambungkan ke salah satu ujung resistor. 220 ohm ya resistornya. Lalu resistor itu kita sambungkan ke pin ESP32 ke pin GPIO2 ya. Lalu ada kaki pendek LED yaitu katoda. Yang katoda ini kita hubungkan ke ground. Kalau misalkan kita ngomongin soal motor itu ada yang namanya kabel ground. Masa ya, biasanya kabel ground ini atau masa itu ditempelkan, kabel ground ini, kabel masa itu ditempelkan ke bagian rangka motor atau ke bagian besi gitu ya, itu namanya kabel masa. Dan juga dalam perkabelan teknik itu ada kabel positif dan juga kabel negatif. Yang namanya kabel positif itu biasanya diwarnai dengan warna merah ya, sedangkan yang warna hitam itu biasanya dia warna hitam itu negatif ya, atau masa atau ground. Nah, kedua kabel ini itu tidak boleh terhubung satu sama lain. Kalau misalkan dua kabel ini terhubung menjadi satu, itu bakal terjadi konslet ya. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya, itu ada sambungkan buzzer ya. Kalau tadi udah semua, kita tinggal hubungkan buzzer aja. Kaki positif buzzer dihubungkan ke pin GPIO 4 di SP32 ya, sedangkan kaki negatifnya itu dihubungkan ke ground. Nah, lalu yang langkah terakhir ini kita cek ulang koneksi kita. Setelah komponen terpasang, pastikan seluruh kabel itu sudah terpasang dengan benar ya. Setelah terpasang dengan benar, lalu kita bisa up proses ke Arduino IDE tersebut ya. Oke, demikian penjelasan mengenai langkah-langkah pemasangan sistem pendeteksi gerakan menggunakan ESP32 dan RIP sensor. Nah, enggak lah sih. Hidung banget tangan saya coy. Gimana mama? Oke. Halo guys, nama saya Rangga Primadila. Di sini saya tugasnya untuk menjelaskan alat-alat dan bagaimana cara kerja sirkuit di project kali ini. Jadi, alat-alat yang dipakai buat bikin alat pendeteksi gerakan ini sebenarnya simpel banget, kayak gini. Yang pertama ada ESP32, ini semacam otaknya alat kita. Dia yang menerima sinyal dari sensor, terus ngatur LED dan buzzer nyala atau enggak. Terus ada sensor peer, ini yang tugasnya buat deteksi gerakan. Kalau ada orang lewat, dia bakal kirim sinyal ke ESP32. Terus ada LED dan resistor. Nah, LED buat nunjukin kalau ada gerakan. Kita kasih resistor biar arusnya agak kegedean dan LED-nya awet. Terus ada buzzer aktif. Nah, ini buat bunyiin alarm. Kalau ada gerakan, dia bunyi otomatis tanpa ribet ngatur frekuensinya. Terus ada breadboard dan jumper buat nyusun rangkaian tanpa harus solder, jadi kita colok-colok kabel aja. Terus ada Arduino IDE. Ini softwarenya buat ngoding di ESP32. Jadi kita nulis logika kayak kalau ada gerakan, nyalain LED dan buzzer. Nah, terus rangkaiannya juga ini gampang banget ya buat kalian buat di rumah. Ada sensor peer disambung ke 3,3 volt GND dan satu pin digital di ESP32, misalnya di 13. Terus ada LED disambung ke satu pin, misalnya di 12 lewat resistor dan ujung satunya ke GND. Buzzer disambung ke satu pin lagi, misalnya di 14 dan GND. Jadi pas sensor peer ngedeteksi gerakan, dia kasih sinyal ke ESP32. Terus ESP32 lanjut nyalain LED dan buzzer, plus muncul pesan di serial monitor. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Dari video tersebut kita bisa lihat, jadi kalau sensornya itu terdeteksi ada suatu gerakan, maka LED-nya itu akan menyala
Buzzernya tuh akan berbunyi dan juga layar akan menampilkan somebody here jika ada gerakan. Kalau nggak ada, semuanya akan mati. Kelebihan dari sistem ini adalah biayanya tuh murah, terus instalasinya juga gampang dan juga fleksibel buat pengembangan. Kalau mau naik level, kamu bisa tambahin wifi untuk kirim notifikasi ke HP atau buzzer supaya ada bunyi alarm yang lebih nyaring. Jadi semua itu bisa disetting sesuai kemauan kamu. Bisa juga log data itu ke Firebase atau tampilnya itu dashboard online. Jadi pokoknya itu fleksibel dan juga bisa real time. Jadi kesimpulan dari project ini, kita belajar bahwa teknologi yang canggih itu nggak harus rumit dan juga nggak harus mahal. Dengan alat yang ada, dengan alat yang sederhana seperti SP32 dan juga pin sensor, kita bisa bikin sistem yang benar-benar berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yang penting bukan seberapa mahal alatnya, tapi seberapa kreatif mahasiswa tersebut memanfaatkannya. Sensor gerak kayak gini tuh bisa dikembangin jadi sistem keamanan otomatisasi rumah. Jadi rumah itu menjadi smart home, atau enggak bahkan ke jaringan itu yang lebih luas seperti smart city yang skalanya itu diperluas. Dan yang paling seru, semuanya bisa dibuat sambil belajar dan juga eksplorasi. Jadi buat teman-teman yang nonton, jangan takut untuk mulai proyek kecil, karena dari situlah inovasi besar biasanya lahir. Sampai ketemu di project kami selanjutnya. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari project yang telah kami bikin tentang sistem deteksi gerakan pakai SP32 dan juga pin sensor peer. Semoga bisa jadi inspirasi buat kalian mengembangin project IoT lain yang lebih keren tentunya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like dan juga komen. Semoga dari video ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.